juga membereskan, memilah sampah bahkan ya, sampah food waste-nya, kemudian bagaimana nanti teknik pengolahannya dan juga kebersihannya, SOP cuci tangannya juga mereka diingatkan. Nanti ke depannya kita memberikan masukan khususnya pada pemerintah pusat ya, supaya nanti pelaksanaannya juga tidak menurunkan sampah yang terlalu banyak. Jadi supaya nggak bisa model catering ataupun dapur umum, sehingga nanti anak-anak bisa malah terbiasa mencuci alat makan sendiri. Mungkinnya sangat seperti itu. Nah ini kan banyak sebenarnya. Aku nang pendidikan ya. Nah pendidikan ini siap napa mboten? Ambil pertanyaan sing paling aku sering ini. Iku kok sing dikai makan siang niku anak itu. Terus gurune mosok meneng. Kan sakne. Ribu-ribu nih gimana? Distribusi kebersihan dan itu bahkan tadi Bu Ajeng matur misalnya betul kalau memang belum saat mungkin model catering ini juga bahaya itu nanti lepas anak yang porsinya banyak itu kan nyali temennya. Ini kan itu nyaut ngene kanca itu kan kemarin itu kalau itu kemarin kami sudah koordinasi ya untuk gizi itu izin Ibu kemarin itu banyak nanti itu distribusi itu juga tidak jauh contohnya kalau sekolah ini misalnya nanti kan kalau sudah ada makanan gratis nggak payu loh Bu, saya Bu. Dicek lebih malah kapan salad. Nah ini jadi pertanyaan juga itu kan seperti yang diomongkan sama tukang setelah lagi. ya Allah ini catering tipe B Pak. Regane 2.5.000 berarti. Tipe B itu tutup sing apik, tipe Bu. Jale teko Madura. Bu ini mungkin di Bu Laili ya. 15.000 itu kan jadi pertanyaan. Iki iso gak sih ngono? Kemarin saat kami menghitung, jadi 15.000 itu full food cost. Full food cost, tidak untuk yang kurir dan sebagainya. Infonya kan begitu, sehingga kami hitung cukup. Oleh karena itu saat membuat master menu itu kan telur gitu, saat daging rada naik dikit gitu, sehingga itu bisa. Dan kami mencoba itu bisa 15.000, tapi kan di situ susunya yang 125 mili ya. Karena yang mahal di situ sebenarnya. Sebenarnya kami dari persagi ada gitu di dalam menu. Karena kita jangan terjebak seperti dulu 4 sehat 5 sempurna ya, sehingga susu itu dianggap makanan yang sempurna. Sekarang dari susu ya, yang protein hewani mau pindang, mau telur, mau ayam ya. Dua proteinnya. Sebaiknya kalau masa pertumbuhan ya itu seperti yang kita berikan ke anak kandung itu kelebihan dan kekurangan, dan pada anak-anak di masa pertumbuhan kalau dia konsumsi proteinnya itu
growth factor yang bisa meningkatkan pertumbuhan, termasuk pertumbuhan sel otak sakit, arahnya ke sana. Sayur juga demikian. Sayur kan membantu. Kan ada anak satunya makan nasi sama ayam, udah sama saus. Satunya nasi ayam sama sup. Nanti di dalam tubuh yang terserap yang baik itu ada sayurannya. Karena sayuran itu mengandung mikronutrien yang bisa mengoptimalkan penyerapan. Nah, ini perlu edukasi. Anak teredukasi jadi perilaku yang baik. Saya belajar gue ya. Masa wis sehat, waduh ra enak. Perlu itu Cak. Jadi nanti juga bahwa kalau kita membuat menu itu jangan hanya hitungannya bagus, tapi cita rasa juga bagus. Jadi ada nanti uji cita rasa dulu. Jadi kalau instansi penyelenggaraan makanan sebelum dia keluarin itu ada namanya quality kontrolnya melebihi dari 4 jam untuk keamanan safety-nya. Nah, ini perlu dijaga. Jangan sampai produknya bagus tapi masaknya kebengen terus kabeh diare sak sekolah KLB ini bahaya. Nggih. Tak ngandani ibuku tak suruh melok Pak. Melok dadi catering. Lumayan loh, Cak. Ya wes. Iya kan ibumu. Teman-teman. Aja nang di pemirsa tetap nang Rujak Surabaya di Lemane awak ini bakal balik. Pilkada 2024 adalah momen di mana kita sebagai warga negara wajib untuk mengambil bagian dalam menentukan arah masa depan bangsa. Yuk, mari ciptakan Pilkada 2024 yang damai dengan mengawasi jalannya pemungutan suara hingga perhitungan suara. Kalau ada dugaan pelanggaran, segera laporkan ke Bawaslu di daerahmu ya. Setiap orang merupakan aspirasi demi terciptanya tujuan bersama menuju pemilu yang damai dan berdemokrasi. Mari kita kawal pemilu damai demi kemajuan bangsa. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkruan dari. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability, data-data yang terkait dengan hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup Sampai di rumah dengan selamat itu. Masa belum nonton langsung takok koyo ngene iki. Nggih, dari Bu Rasti di Surabaya, iki sing masak siapa supaya gizinya terjaga? Apa benar melibatkan UMKM? Ayo pertanyaan bagus sekali. Dari Mas apa Mbak Wiwit di Wonokromo. Pak, anggaran itu 1,1 triliun di Dinas Pendidikan Surabaya. Aku anakku telu isuk mesti repot masak. Masuk. Lanjut. Nggih, Mas Ratno di Surabaya, siapa nanti yang bisa ngatur gizi makanan gratis ini? Proses pendampingan dari Persagi gimana? Wis diceritakno kon ket mah gak nonton. Telat Ayo. nonton kayak aneh. Bu Nini di Sidosermo yang dapat sekolah negeri saja atau swasta juga? Oh, kayak enak sekolah swasta ini. Dari Bu Siti, maaf kabarnya nanti yang masak dikuasai dari TNI bukan UMKM. Kira roh ya deh. Bu Nining, wah bahaya lek masak gak bener lah iso keracunan kudune ya opo iki terus itone gawe sarapan opo makan siang SD kan mulie cepet. Iya ya bener juga ya. Terus Supri di Menanggal mugi-mugi guru gitu lah. Guru temenan. Kemudian untuk program makan gratis saya pernah dengar informasinya difokuskan untuk daerah 3T.
Tapi kalau saya perhatikan di berita kok sepertinya tidak, artinya bukan fokus ke daerah 3T. Mohon penjelasan. Dari KB, Yang pertama kita ya menanggapinya mengenai bagaimana ya untuk program-program nanti dilaksanakan. Tentu saja kita ingin juga menggait untuk tenaga kerja lokal ya, supaya nanti program MBK ini juga bisa bermanfaat ekonomi sekitarnya. Nanti dia diinfokan bagaimana itu menggait UMKM ataupun tidak, tapi yang jelas kita memastikan ikut berperan serta minimal dalam hal produksinya ataupun dalam nanti teknisnya seperti apa, penyediaannya dan lainnya, sehingga nanti tetap sama-sama dilibatkan warga kota Surabaya. Kemudian juga nanti ke depan yaitu tadi paling tidak untuk para orang tua dan juga para wali murid. Nah, ini memang khususnya adalah makan bergizi gratis. Jadi walaupun itu nanti rencananya kemarin siang, tapi kemarin pada saat trial pun dilaksanakan pada saat pagi karena itu lebih dibutuhkan ternyata untuk anak-anak. Kemudian ternyata anak-anak itu jarang sarapan di rumah karena mungkin kesibukan dari pihak orang tua. Dengan adanya ini diharapkan bisa mempengaruhi ya pola belajar anak, pola anak untuk memilah makanan yang sehat dan tidak sehat. Dan anak fokus juga ya Kak, ngenten ibu-ibu mateng gorong Bu. Jadinya telat itu. Iya. Lek sarapan kalau buta. Kemudian juga bagaimana nanti anaknya tetap laksanakannya ya, setuju dari Pak Yus, distribusi yang efisiensi, tidak terlalu jauh supaya nanti anak-anak yang di sekolah kita Surabaya kan banyak, SD-nya sampai 300 ya, kemudian SMP-nya juga banyak, SMP negeri swasta, SD negeri swasta, sehingga jangan sampai terkendala masalah penyaluran pendistribusiannya. Ini kita memberikan pemerintah pusat supaya lebih efektif. Nah ini juga kesiapannya Pak Yusuf loh dipertanyakan. Karena anak KP gitu. Tim kami itu sudah nanti akan melatih yang namanya HACCP, Analysis Critical Control Point, yang menjamin bahwa makanan nanti yang didistribusikan itu safety, aman untuk anak-anak, dan itu ada ahlinya. Ya. Jadi ibu-ibu rasa wedi ya. Dan sesuai dengan itu kan, dulu kan makan siang, rencana kan mau dibuat pagi ya, karena memang 30% sekian itu anak-anak banyak yang nggak breakfast, nggak sarapan. Nah itu untuk biar dia fokus, nggak anemi, nggak kalau sekolah cuma lihat tapi masuk kuping kanan keluar. Anak wis nahan Bu, nahan iki luwe kapan mangan iki. Hipoglikemi namanya. Tapi jadi sebenarnya kepikiran lho. Wah ngile koyo ngene aku sakno guru-guru bingung ngurusi makan siang. Kurikulum mikir.
Enggak, kan hanya membantu distribusi, nanti dibantu. Ya Allah. Dibantu OSIS-nya Pak Yusuf yang luar biasa. Coba saya kayak ono sonasi ngono kan. Sonasi Iya. pembagiannya gitu ya, Pak. Iya, Kayak ada sonasi. Desentralisasi istilahnya. Iya. Tapi ini menjadi pertanyaan terbesar iki sajane di Dinas Pendidikan ini apakah akan terbebani sangat banyak dengan seperti ini? Apa mungkin kolaborasi sama dinas-dinas yang lain gitu Pak nanti? Kalau tim kerjanya ya, jadi tim kerja itu kemarin itu kita sudah Pak Wali Kota mengarahkan ya tadi koordinasi Dinkes, terus Dinkop barangkali butuh apa ini UMKM, terus DLH itu kebersihan, ini sudah sinergi. Ini yang di internal apa ini luar di tempat kami ya tadi sudah kami sampaikan ya minimal kita sudah punya model SOP kira-kira apa yang dilakukan oleh sekolah. Jangan sampai nanti siswa di atas 100 itu kan lebih banyak bingung. Inilah ini yang tadi itu sudah ada SOP nanti distribusi dibantu anak-anak biar teman-teman guru nggak terlalu apa ya ngurusi makan saja misalnya, terus kebersihan dan lain itu tadi. Yang berikutnya juga nanti di dinas pendidikan ini nanti kalau penganggaran ini ya kita mengikuti sampai di ini diaturkan Bu Ajeng tadi itu kan masih pola penghitungan saja. Nanti kewenangannya nanti itu ya kita ikut saja. Yang terpenting program makan gratis ini kan berjalan. Tapi aturan dari pusat dereng ya Bang? Dereng ini kan. Kemarin sih masih beberapa uji-uji gitu aja, masih uji-uji. Kan soalnya mau tidak mau ini kan apa ya pekerjaan besar. Kalau misalnya kalau tidak diuji terus nanti di KPK evaluasi berulang kali ya ini kan gitu ya. Oke, saya nunggu aja. Ojo ben. Tetap nang rejak Surabaya dulu mana awas. Bakal balik. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru merupakan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti Sumampir, Surabaya. Total seberat Aji dikonsumsi. Mungkin nanti dipertanyakan adalah harapan dari Bapak Ibu ini untuk program ini. Mungkin dari Bu. Program yang baiknya, program ini bertujuan sangat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak kita ya. Sangat siap ya membantu program pemerintah ini mulai dari nanti screening, kemudian dan Bapak Ibu wali murid juga kita ini kan sudah siap